Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku yang soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kisah istimewa Fathu Mekah. Semoga dengan mempelajari kisah istimewa Fathu Mekah, kita dapat meneladani sikap terpuji Rasulullah SAW dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Peristiwa Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun, dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Rasulullah SAW dan rombongan dilarang datang ke Makkah. Kemudian Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Mekah. Utsman bin Affan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Mekah adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya di Mekah. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Kemudian terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Makkah dan penduduk Muslim di Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah: 1. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini. Namun, boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Yang keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Dan yang kelima, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Perjanjian Hudaybiyah telah membuat Madinah dan Mekah menjadi aman karena tidak ada pertikaian dan peperangan. Namun, tidak lama berselang, perjanjian Hudaybiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Sikap kaum Quraisy ini jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga suku Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa pertimbangan, Rasulullah segera mengirim utusan kepada kaum Quraisy Mekah untuk menyelesaikannya secara damai. Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun 3 usulan itu: yang pertama, orang kaum Quraisy Mekah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang kedua, kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti.
Dan yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Dari ketiga usulan tersebut, orang kaum Quraisy memilih yang ketiga, yaitu membatalkan perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Pilihan ini membuat Rasulullah bersiap untuk menghadapi orang kaum Quraisy. Rasulullah segera menyiapkan pasukan. Dalam waktu yang singkat, terkumpullah para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Mereka bersiap dan teguh untuk membela Rasulullah sekaligus siap berangkat ke Mekah. Berita keberangkatan Rasulullah ini terdengar oleh kaum Quraisy di Mekah. Berita ini tersebar karena salah satu kaum muhajirin mengirim berita kepada keluarganya yang ada di Mekah. Dialah Hatib bin Abi Balta'ah yang memberi kabar tersebut. Meskipun Hatib membocorkan berita kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, Rasulullah memaafkan kesalahan tersebut. Begitulah sikap Nabi Muhammad yang berhati lembut dan pemaaf. Ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju Mekah. Semangat dan tekad mereka sangat kuat yang dipimpin oleh Rasulullah. Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, ternyata Rasulullah tidak akan memerangi orang kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabatnya hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat pesat. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahmid, membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan cara-cara yang damai dan tenang, serta tidak membawa kerusakan apapun. Hal ini membuat kaum Quraisy simpati dan tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan kaum muslimin. Peristiwa tersebut dinamakan Fathu Mekah, yaitu terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin, sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Rasulullah sangat menghargai dan menghormati penduduk Mekah. Setelah mempelajari peristiwa Fathu Mekah, adapun perilaku terpuji yang bisa kita petik dari kisah Fathu Mekah. Yang pertama, menepati janji. Yang kedua, menebarkan kasih sayang. Yang ketiga, rendah hati. Dan yang keempat, persaudaraan yang kuat. Demikianlah penjelasan tentang peristiwa Fathu Mekah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.